Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang proses pembukaan lahan sampai ke proses pemanenan. Untuk mempermudah proses pembukaan lahan, yang pertama kali kami lakukan adalah melakukan sanitasi lahan dengan cara memotong rumput, ilalang, dan tanaman lain yang berada di daerah lahan yang ingin kita buka, atau bisa juga menggunakan cangkul. Tetapi kemarin kami juga menggunakan alat berat yang bernama traktor untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses pembukaan lahan. Setelah itu, kami lanjut ke dalam proses pembuatan dan pengukuran bedengan. Kami membuat 3 bedengan dengan ukuran untuk bedengan 1 dan 2 panjangnya yaitu 7 meter dan lebarnya 1 meter. Untuk bedengan 3 yaitu panjangnya 5 meter dan lebarnya 1 meter. Dan tinggi bedengan 1, 2, dan 3 yaitu 30 cm. Setelah itu, kami lanjut ke dalam proses penetralan tanah. Kami menggunakan pupuk kandang untuk menetralkan tanah dengan dosis 20 kg per bedengan. Lalu, setelah itu, kami lanjut untuk menyiram bedengan yang sudah diberi pupuk kandang yang bertujuan untuk menjaga kelembapan tanah. Setelah itu, kami mendiamkan bedengan tersebut selama 1 minggu yang bertujuan agar pupuk kandang tersebut terdekomposisi. Nah, setelah 1 minggu kemudian, kami memasuki masa penanaman. Yang pertama kali kami lakukan, yaitu menentukan jarak ukur dan menandainya dengan ajar yang telah kami buat. Setelah mengetahui jarak ukur, kami melakukan proses penanaman biji jagung dan biji kedelai dan pemberian pupuk NPK dengan berat 5 gram per tanaman. Setelah itu, kami langsung melakukan proses penyiraman. Dan kurang lebih setelah 3 hari proses penanaman, tunas jagung dan kedelai mulai tumbuh. Dan berikut video proses pertumbuhan tunas jagung dan kedelai. Setelah tanaman tumbuh, kami langsung melakukan proses pengamatan dengan cara mengukur tinggi tanaman, mengukur lebar dan jumlah daun sebelum memasuki ke dalam fase generatif. Dan kami langsung lanjut ke dalam proses penyiraman. Setelah masa generatif, kami tidak melakukan pengamatan dan melakukan pembuatan waring untuk mencegah hama atau hewan yang merusak tanaman jagung dan kedelai. Setelah pembuatan waring, kami melakukan kegiatan yaitu dengan mengendalikan hama dengan melakukan penyemprotan yaitu penyemprotan insektisida dengan dosis 2,5 gram per liter. Setelah 1 minggu kemudian, kami melakukan kegiatan yaitu pemberian pupuk lanjutan dengan memberikan pupuk NPK pada tiap tanaman dengan dosis yaitu 5 gram per tanaman. Setelah itu, lanjut ke proses pembersihan gulma agar tanaman yang sudah masuk ke dalam fase generatif lebih fokus untuk perkembangan. Setelah itu, lanjut pada proses penyiraman. Adapun proses yang kita tunggu-tunggu yaitu pemanen jagung, yang mana pemanen jagung biasanya dilakukan sekitar 4-6 bulan dari pemanenan tergantung varietasnya. Dengan ciri-ciri biji jagung mulai mengering, kulit jagung juga mulai mengering dan rambut tongkol jagung mengering. Sedangkan pada tanaman kedelai biasanya dipanen sekitar 3-4 bulan setelah pemanenan tergantung varietasnya. Dan ciri-ciri polong kedelai berubah menjadi coklat dan biji polong keras. Apabila tanaman jagung dan kedelai siap dipanen, dengan ciri-ciri tersebut, kita siap melakukan pemanenan jagung dan kedelai. Proses pemanenan kali ini untuk tanaman jagung kami melakukannya secara manual dengan memetik tongkolnya dan mencabut tanaman jagungnya. Begitu juga dengan tanaman kedelai. Pada proses penimbangan jagung dan kedelai, pada bedengan pertama, sampel jagung 1 berkisar sekitar 414 gram, pada sampel 2 470 gram, dan sampel ketiga 495 gram. Sedangkan pada bedengan kedua, pada sampel jagung pertama yaitu sekitar 409 gram, sampel kedua 471 gram, dan sampel ketiga 446 gram.
Sedangkan pada tanaman kedelai, sampel 1 berkisar sekitar 438 polong dan sampel kedua berkisar sekitar 473 polong. Adapun tahapan terakhir yaitu kami melakukan pembersihan lahan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman dengan meminimalisir gangguan dari unsur-unsur yang tidak diinginkan. Dan sekianlah dari kelompok kami, dan sampai bertemu di pembahasan lainnya. Même dans un sommeil